Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Wa man ihtada bihadiyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah. Wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada yang saya hormati dan yang saya cintai lillahi taala, Bapak Dr. Widianto. Widyo Nugroho. Widiono Pak ya? Widyo Nugroho, bukan Widyo Widyo Nugroho, Nugroho. Sewu. Lupa terus, Sewu. Pada Bapak Dr. Widyo Nugroho dan juga keluarga besar yang ada di Pondok Bambu, Pekanbaru, dan di tempat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang begitu banyak yang sampai saat ini dengan gratisnya dan tanpa susah payahnya Allah masih menetapkan kenikmatan tersebut pada diri kita. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat panjang umur, nikmat negeri yang aman sentosa untuk beribadah lancar jamaah sekalian, dan juga nikmat yang lain yang begitu besar yang Allah berikan pada kita semua. Dan kalau dinilai satu persatu itu tidak akan bisa jamaah sekalian. Masih lebih berharga nikmat Allah dibandingkan harta yang kita miliki. Dan juga kalau kita mau menghitung-hitung juga tidak akan bisa. Dan alhamdulillah kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak untuk menghitung nikmat tapi untuk bisa menggunakannya. Untuk bisa menggunakannya dalam rangka memenuhi ya tujuan hidup atau melaksanakan tujuan hidup satu-satunya kita hidup di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang disebut bersyukur jamaah sekalian. Kalau kita tidak demikian itu, maka kita tidak dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Nah, kalau tidak bersyukur, maka kenikmatan yang ada akan Allah ambil, akan Allah cabut, dan Allah akan halangi nikmat-nikmat lain yang baru akan datang. Jadi nikmat yang akan mengalir pada kita itu Allah halangi. Namun kalau kita bisa bersyukur pada Allah, kita bisa gunakan untuk bisa beribadah kepada Allah, tidak untuk dipakai untuk maksiat kepada Allah ya. Jadi tidak diperkenankan untuk bermaksiat pada Allah, maka kenikmatan yang ada akan Allah tetapkan. Dan kemudian Allah akan terus alirkan kenikmatan-kenikmatan baru yang akan ada untuk kita. Karena itu jamaah sekalian, syukuran dalam diri kita terhadap nikmat Allah harus terus diupdate. Bagaimana kalau kita ya, punya HP, aplikasinya itu diupdate, kalau enggak ya nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi harus diupdate. Seperti itu pula setiap hari, bahkan setiap saat, kesyukuran kita harus diperbaharui ya, agar kita termasuk hamba yang syakur, yaitu orang yang banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di pertemuan yang mulia ini, kesempatan yang sangat berharga ini, kita akan mengkaji suatu surat yang mulia yang mungkin kita sering membacanya, bahkan kita mengetahuinya. Sebentar. Yang surat ini insya Allah kita sering mendengarnya. Kemudian kita juga sudah hafal Bapak Ibu sekalian. Namun untuk bisa lebih mengetahui makna mendalam dari ayat ini, maka kita akan adakan kajian tafsir Al-Quran. Itu tafsir dari surat Al-Fil. Insya Allah sudah siap semua Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum itu untuk bisa menambah keberkahan dari kajian kita dan menambah pahala, ya, maka kita niatkan ikhlas karena Allah setiap kita melakukan pengajian, dan kita akan membukanya dengan membaca Al-Quran jamaah sekalian, agar Allah memberikan kita syafaat lewat Al-Quran. Karena Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membaca. Jadi Al-Quran akan datang memberi syafaat, maksudnya pahalanya, bukan mushafnya datang begitu, bukan jamaah.
Jadi pahalanya itu akan menjadi saksi yang memberikan syafaat bagi kita. Kalau di dunia jamaah sekalian, saat di pengadilan, itu ada saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan. Nah, Al-Quran nanti di hari kiamat, yang tentu saja itu adalah sebagai pengadilan yang sangat besar di sana, itu akan menjadi saksi yang meringankan kita. Bahkan menolong kita. Sehingga insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa terbebas dari hal-hal yang tidak mengenakan nanti di akhirat. Dan itu sangat kita butuhkan jamaah sekalian. Jangan sampai kita datang penyesalan pada diri kita, ya, dalam keadaan kita tidak bisa kembali lagi untuk melakukan hal-hal yang kita sesali itu. Baik, kita akan lanjutkan jamaah sekalian. Yang pertama kita akan membacakan surat Al-Fil ini. Mari sama-sama kita baca. Ya, saya baca dulu, nanti mohon diikuti dengan bacaan yang bertajwid serta memenuhi makharijul hurufnya. Silakan Bapak Ibu sekalian membaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, di ayat ini jamaah sekalian, ini tidak ada yang panjang. Jadi makanya harus berhati-hati kecuali huruf ha di asha dan fi. Nah, sebelumnya itu tidak ada yang panjang. Jadi hati-hati dalam membaca, jangan ada yang memanjakan yang pendek ya. Saya ulangi lagi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Monggo. Alam taro kaifa fa'ala bi ashabil fil. Nah, jadi yang panjang hanya asha, ha, dan fi ya. Monggo nanti latihan lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, untuk huruf dot yang sukun di situ bukan qalqalah ya, Bapak Ibu. Tapi itu adalah huruf yang bukan qalqalah. Jadi tidak boleh baca tadlil, salah. Yang benar tadlil. Tadlil. Jadi d-nya itu ditahan. Karena qalqalah itu maknanya adalah pantulan. Jadi suara d, gitu ya, itu adalah sebagai mantul. Ini tidak boleh. Kita ulangi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Monggo. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Di ayat ini ada 3 dengung Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Jadi ada 3 macam dengung, jadi hendaknya dibaca dengan ini saya apa? Tarmihim. Nah, di sini dengung. Ya. Hijaratim. Di sini dengung juga. Min sijil. Lah gitu ya. Saya ulang. Tarmihim bihijaratim min sijil. Monggo. Tarmihim bihijaratim sijil. Nah, ya. Yang penting 3 tempat itu dengung ya Bapak Ibu. Jadi caranya demikian. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik. Semoga Allah memberikan pahala pada kita semua setiap huruf yang kita baca dan juga ayat yang kita baca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian dengan yang berikutnya. Kita akan membacakan dahulu terjemahannya Bapak Ibu sekalian ya sebelum tafsirnya. Jadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi apakah kamu tidak memperhatikan wahai Muhammad? Jadi ini khitabnya Bapak Ibu. Lawan bicaranya Allah saat itu adalah kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah kamu di sini adalah Muhammad ya? Apakah kamu wahai Muhammad tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah, kemudian untuk membunuh penduduk Mekah dan menawan perempuan-perempuan dan anak kecil yang ada di Mekah, itu sia-sia. Jadi bukankah Allah ya telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah dan sebagainya dalam keadaan sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirim kepada mereka, dia di sini maksudnya Allah ya Bapak Ibu ya, dia. Dan dia mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang burung-burung tersebut melempar mereka. Sampun. Nggih, Pak. Terus Pak. Yang burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Kita akan jelaskan nanti tanah yang terbakar itu apa Bapak Ibu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia di sini dengan huruf besar D-nya Bapak Ibu, maksudnya dia Allah ya. Lalu dia menjadikan mereka pasukan gajah itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan alam taro. Artinya adalah apakah kamu tidak melihat? Jadi melihat di sini maknanya adalah apakah kamu tidak melihat? Maksudnya taro itu asal kata dari ro'a Bapak Ibu, maknanya adalah melihat. Tapi melihat di sini bukan melihat dengan mata. Sebab saat kejadian ya, saat kejadian pasukan gajah atau tentara gajah itu menyerang Ka'bah, itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir, ya. Kalau belum lahir tentu saja nggak melihat. Tapi mana alam taro, apakah kamu tidak melihat? Itu melihat dengan, maksudnya adalah melihat dengan mata hati ya mas kalian. Yang mananya adalah memperhatikan, ya, merenungkan. Jadi wahai Muhammad, apakah engkau tidak memperhatikan, tidak merenungkan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu berfirman dengan kaifa fa'ala. Yang mananya adalah bagaimana. Kaifa itu mananya bagaimana Tuhanmu berkehendak atau Tuhanmu bertindak. Jadi Allah tidak berfirman alam tara ma fa'ala. Apakah kamu tidak memperhatikan apa yang Tuhanmu. Jadi Allah tidak berkata apa, tapi berkata bagaimana. Bapak Ibu sekalian, di dalam masalah bahasa ini Allah memilih kata itu, ini ada tujuannya sekalian. Dan ini menunjukkan bahwasannya apa yang telah Allah perbuat kepada tentara gajah ini benar-benar perkara yang sangat sangat mengherankan Bapak Ibu sekalian ya. Perkara yang sangat besar, dan kerusakan yang Allah jatuhkan kepada mereka ini benar-benar di luar nalar Bapak Ibu. Yang manusia itu tidak pernah melihatnya. Yang manusia itu tidak pernah melihatnya sebelumnya itu tadi. Jadi sampai hancur sehancur-hancurnya pasukan gajah, walaupun itu sangat hebat, namun ternyata Bapak Ibu sekalian itu bisa hancur ya, bisa hancur sehancur-hancurnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu makna bagaimana. Jadi apakah kamu tidak memperhatikan wahai Muhammad ya terhadap atau bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan gajah. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud pasukan gajah ini siapa? Pasukan gajah di sini maknanya adalah ya pimpinan dari Raja Abrahah yang dari Yaman Bapak Ibu. Kok? Jadi karena mereka itu memang hendak pasukan gajah ini yang dipimpin oleh Raja Abrahah dari Yaman ini datang menuju Ka'bah dalam rangka untuk bisa menghancurkan Ka'bah. Nah, kenapa dia sampai memiliki keinginan demikian dan niat yang busuk seperti itu ya, niat yang buruk untuk menghancurkan rumahnya Allah?
Nah, ini ceritanya sangat panjang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi begini ceritanya. Ini setiap kejadian yang ada di alam semesta jagat raya itu ada ininya ya Bapak Ibu sekalian, ada runutannya. Tapi saya singkat gini saja Bapak Ibu. Saya singkat bahwasannya di zaman dahulu itu telah ada raja yang sangat jahat. Rajanya itu beragama Yahudi, tapi Yahudi yang sudah beragama paganisme ya Bapak Ibu. Yahudi yang sudah banyak menyembah berhala-berhala. Jadi namanya rajanya itu adalah Zunuas di kawasan Yaman ya Bapak Ibu sekalian. Nah, suatu ketika di Yaman itu terdapat orang-orang beriman kepada Nabi Isa. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Isa saat itu beriman kepada Allah. Jadi asalnya rakyatnya raja yang jahat ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman pada Allah dan juga kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi mereka beriman. Nah, karena beriman, rajanya itu geram. Dia geram sebab keimanan mereka itu berbeda dengan keyakinan dari sang raja. Akhirnya raja membakar satu persatu dari rakyatnya tersebut jemaah sekalian yang berjumlah sampai puluhan ribu. Ada yang mengatakan 12.000, ada yang mengatakan 70.000. Wallahu a'lam bishawab. Bagi kita jumlah tidak terlalu penting. Yang penting itu pernah terjadi. Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka dibakar hidup-hidup jemaah sekalian. Jadi karena sang raja yang jahat itu membangun suatu ukhdud jemaah sekalian. Ukhdud itu maknanya adalah parit besar yang digali di bawah itu. Tujuannya adalah untuk bisa menaruh kayu bakar untuk bisa menyalakan api dengan besar gitu ya. Kemudian disitulah dibakar orang hidup-hidup, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya terbakarlah semua rakyat dari raja tersebut kecuali satu orang yang lari Bapak Ibu. Satu orang itu lari. Dan saat itu mereka beriman kepada Allah lewat syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, saat itu mereka lari, satu orang ini lari. Jadi yang lolos itu hanya satu orang Bapak Ibu sekalian. Lari dari Yaman ke daerah Syam. Nah, di Syam ini mereka menemui Kaisar Romawi yang beragama Kristen yang satu keimanan dengan dia. Karena saat itu belum terutus Nabi kita Muhammad SAW. Mereka beriman dengan kitab Injil. Jadi datang kepada Kaisar Romawi di Syam. Ya, minta tolong menjelaskan bahwasanya orang-orang di sana beriman pada Allah tapi mereka dibakar. Ya, dimatikan oleh raja yang jahat Zunuas itu tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena jarak antara Yaman dengan Syam itu sekarang adalah daerah Syria Pak ya, Syria, kemudian daerah Libanon, daerah Yordania, Palestina itu tadi. Nah, itu disebut Syam Bapak Ibu ya. Nah, di antara kawasan Syam dengan Yaman itu sangat jauh gitu ya. Maka saat itu raja mengirim surat kepada raja yang Kristen yang ada di tanah Ethiopia yang biasanya disebut Habasyah Pak ya. Rajanya bernama Raja Najasyi Bapak Ibu. Jadi ngirim surat di sana agar mengutus pasukan dari Ethiopia ke Yaman untuk menyerang raja yang jahat tersebut. Kemudian setelah diserang Bapak Ibu, ya setelah dikirim pasukan dari Ethiopia ke Yaman, akhirnya dan pasukan ini dipimpin oleh dua orang panglima besar. Nah, di antara panglima besar itu Bapak Ibu adalah di antara panglima besar tersebut adalah ini ya si Abraha itu Bapak Ibu ya. Jadi di antara pasukan besar adalah Abraha. Nah, akhirnya pasukan dari Yaman menuju dari Ethiopia menuju Yaman itu menyerang raja yang jahat itu dan akhirnya raja yang jahat itu kalah. Sehingga kekuasaan itu berpindah dari raja yang kafir, yang syirik, musyrik gitu ya kepada raja yang beragama Nasrani saat itu, yang berakidah Nasrani saat itu ya Bapak Ibu sekalian. Saat itu beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ya sudah di situ berganti agamanya ya Mas sekalian. Keyakinan berganti dengan keyakinan syariat dari Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, setelah berarti di situ adalah cabang dari kerajaan yang ada di Habasyah atau Ethiopia ya Mas sekalian. Cabang gitu ya. Atau istilahnya adalah negara bagian gitu ya. Dan di situ ternyata dipimpin oleh raja yang atau gubernur gitu ya, gubernur
yang ternyata gubernur ini bertengkar dengan Abraha. Berebut kekuasaan ya mas sekalian, setelah berkuasa di Yaman itu. Jadi gubernur tersebut bertengkar dengan Abraha dan akhirnya Abraha yang menang. Abraha yang menang walaupun saat itu dia sampai terpotong hidungnya ya mas sekalian. Terpotong hidungnya. Dan akhirnya karena Abraha yang menang, akhirnya gubernur yang ada di situ yang berkuasa adalah ya bukan gubernur sebelumnya lagi karena sudah berganti kepada Abraha. Dan akhirnya Abraha lah yang menjadi penguasa Yaman saat itu. Sebagai cabang atau sebagai negara bagian dari Ethiopia. Kemudian jemaah sekalian, Raja Najasyi ternyata tahu gubernurnya itu saling bertikai di situ dan saling bunuh-bunuhan. Dan dia sangat marah dan sedih gitu ya, sedih dan juga marah tentunya. Kemudian Abraha ini tahu kesedihan dan juga kemarahan dari raja yang mulia di kawasan Habasyah, Raja Najasyi gitu ya. Akhirnya Raja Abraha itu untuk bisa menghibur Raja Syekh Abraha ini untuk menghibur Raja Najasyi itu membangun sebuah gereja yang sangat besar ya mas sekalian. Gereja yang sangat besar yang disebut gereja Al-Qullais di kawasan Yaman itu. Jadi dia membangun tersebut untuk menghibur Raja Abraha ya. Kemudian niat yang lain ya mas sekalian adalah untuk memalingkan ya, untuk memalingkan hajinya orang Arab dari Ka'bah ke Al-Qullais. Jadi ada niat yang terpendam lain lagi jamaah sekalian. Selama ini yang didatangi terus, yang banyak dikunjungi adalah Ka'bah, dia ada irinya juga. Ada irinya juga. Akhirnya dia membangun gereja yang sangat besar untuk bisa memalingkan hajinya orang Arab dari Ka'bah ke mana? Ke Al-Qullais ini. Kemudian setelah dibangun selesai jamaah sekalian, dan orang Arab ternyata tahu niat busuk dari si Abraha yang membangun seperti itu. Ingin menjadikan bangunan lain yang sebagai saingan dari Ka'bah. Orang Arab tuh benar-benar mencintai Ka'bah, mencintai Baitullah saat itu jamaah sekalian. Nah saat itu akhirnya karena nggak suka dengan adanya saingan Ka'bah, akhirnya salah seorang dari orang Quraisy itu berangkat dari Mekah ke Yaman. Berangkat dari Mekah ke Yaman untuk menuju gereja yang sangat besar ini. Ternyata setelah sampai gereja, jamaah sekalian, dia buang air besar di situ di gereja itu. Jadi ya, kotorannya itu dilumuri pada tembok-temboknya gereja tersebut. Dan akhirnya penjaganya tahu setelah dia buang air besar di sana, penjaganya tahu, akhirnya dia lari, gitu ya. Kemudian penjaga itu melaporkan kepada Abraha bahwasanya melakukan seperti itu adalah orang Quraisy, orang Mekah. Gua marah sekali dia, orang Mekah yang ternyata di situ ada Ka'bahnya. Sudah akhirnya dia bersumpah dia akan membawa pasukan yang sangat besar yang membawa gajah-gajah untuk bisa menghancurkan Ka'bah sekalian gitu ya, dan juga membunuh penduduknya dan juga menawan perempuan-perempuan dan juga anak-anak kecil yang ada di Mekah. Udah berjalan itu jamaah sekalian. Berjalan akhirnya belum sampai di Mekah jamaah sekalian, masih ada di kawasan Wadi Muhassir, belum sampai di Mekah. Akhirnya mereka sudah dihajar oleh Allah lewat pasukannya, lewat makhluknya. Seperti nanti akan kita bahas. Jadi ada urutannya jamaah sekalian seperti itu ya. Ada urutan kejadian yang demikian itu. Nah ini makanya setelah hancur ya jamaah sekalian, hancur ya. Seperti itu makanya Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kenikmatannya, kehebatannya, kekuatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai bentuk Allah ini ingin menampakkan kenikmatannya kepada Nabi. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Dengan berkata, apakah kamu wahai Muhammad tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak kepada tentara-tentara gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah? Coba, kamu nggak memperhatikan apa? Kemudian ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia di sini dia Allah ya. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah dan juga membunuh para penduduknya dalam keadaan sia-sia? Jadi pertanyaan bukankah di sini maksudnya ya memang sudah demikian. Artinya Allah sudah menjadikan usaha dan tipu daya dari Abraha dan pasukan-pasukannya yang menaiki gajah itu dalam keadaan sia-sia. Tujuan mereka tidak tercapai. Cita-cita mereka tidak tercapai. Niat mereka tidak sama sekali berhasil gitu ya, tercapai.
Nah, itu yang menjadikan itu adalah Allah jemaah sekalian. Dan ternyata yang menghancurkan itu adalah Allah langsung. Jadi seperti itu ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang demikian ini dalam rangka untuk memuliakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa menampakkan nikmat Allah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasannya ternyata yang bisa menghancurkan mereka itu adalah bukan kemuliaan orang Mekah, tapi karena kemuliaan dari Baitullah yang mereka bertetangga dengan Baitullah itu. Dan juga untuk bisa memuliakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebab di tahun itulah akan lahir Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang seandainya Allah tidak menolak, maka di Mekah itu ada ibunda Nabi yang bernama Aminah. Maka Aminah nanti akan diboyong jadi budak ke Yaman. Akhirnya lahirlah Nabi menjadi budak juga. Nah, Allah tidak menghendaki demikian Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Allah utus ya nanti burung-burung yang akan menghancurkan itu tadi. Jadi ternyata tipu daya mereka, niat buruk mereka itu Allah gagalkan. Jadi gatot jemaah sekalian ya. Apa gatot? Gagal total gitu. Enggak ada sama sekali terwujud gitu. Kemudian wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah dan Dia telah mengirim kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Jadi mana ababil itu apa? Bukan namanya ababil Bapak Ibu. Jadi mana ababil itu Bapak Ibu sekalian, mananya adalah mutatabi'atan. Jadi mana ababil adalah jama'atin fi tafriqatin. Ini maknanya adalah Bapak Ibu sekalian kan berbondong-bondong. Maknanya adalah itu berjamaah, setelah itu datang yang lain, setelah itu datang berjamaah yang lain. Jadi dalam berbondong-bondong itu. Jadi berbondong-bondong. Ada sekumpulan datang, kemudian datang sekumpulan lagi ya Mas kalian, seperti itu. Jadi itu makna ababil, bukan namanya ababil Bapak Ibu ya. Burungnya burung ababil bukan, tapi ababilnya adalah sifat. Sifat yang mananya adalah berkelompok, kemudian datang lagi burung yang berkelompok, jadi berkelompok-kelompok gitu datangnya, maknanya demikian. Ya, ternyata cuma dihancurkan lewat burung ya Bapak Ibu sekalian. Allah mengutus burung. Ya, Allah mengutus burung pada mereka. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang burung-burung tersebut, Bapak Ibu sekalian, melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Ternyata burung-burung tersebut membawa tanah yang panas, yang sangat panas Bapak Ibu sekalian. Ya, tanah yang terbakar di dalam neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, penjelasan tentang bihijaratin min sijil itu para ulama berbeda-beda pendapat. Namun di sini pendapat yang saya pilih Bapak Ibu sekalian adalah sijil di sini maknanya adalah yaitu batu Bapak Ibu sekalian, batu yang terbuat dari tanah liat yang telah dibakar dengan api neraka jahanam. Yang di batu tersebut Bapak Ibu sekalian telah tertulis nama-nama orang yang akan terkena batu tersebut. Masya Allah ya. Jadi di batu tersebut yang dibawa oleh burung itu telah tertulis nama-nama orang-orang yang akan terkena batu tersebut. Akhirnya mereka mati gitu ya, seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi saking kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Burung itu bisa membawa batu yang sangat panas. Mudah Bapak Ibu. Dan burung ini kita tidak tahu burung apa, dan tidak penting bagi kita tahu burung gagakkah, burung merpati kah, nggak penting bagi kita. Yang penting toiron tuh mana adalah burung-burung. Intinya ini adalah bukan burung kecil Bapak Ibu ya. Bukan burung kecil. Karena burung ini kalau kecil dalam bahasa Arab disebut asafir atau usfur. Orang Jawa bilang manuk emprit ya. Bukan manuk emprit Bapak Ibu ya. Jadi tapi itu adalah burung yang besar. Burungnya itulah yang ya pokoknya seperti burung gagak atau burung itu. Tapi kita tidak tahu burungnya itu gimana. Burungnya apa dan juga bentuknya bagaimana kita tidak tahu. Walaupun di kalangan para ulama, ya Bapak Ibu sekalian, ada yang menjelaskan tentang ciri-ciri dari burung tersebut bentuknya. Tapi bagi kita tidak penting ya Mas sekalian. Yang penting adalah kekuasaan Allah untuk mengutus burung-burung tersebut membawa batu yang telah dibakar, batu yang terbuat dari tanah liat, kemudian telah terbakar, ya telah dibakar dengan neraka jahanam gitu ya. Yang ternyata batu tersebut terdapat nama-nama orang-orang yang akan terkena batu tersebut. Dan itu tidak akan meleset jamaah sekalian karena dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
Dan karena mereka sudah dilempar dengan batu yang panas, apa yang terjadi? Lalu dia di sini Allah ya, lalu dia menjadikan mereka, pasukan-pasukan gajah ini, seperti daun-daunan yang dimakan ulat. Ya udah hancur ya mas kalian, nggak tersisa sama sekali. Jadi pasukannya mati semua, gajah-gajahnya juga mati ya mas. Jadi ini adalah benar-benar sangat mengerikan ya mas sekalian ya. Ketika Allah sudah berkehendak, pasukan sebesar apapun, sekuat apapun, seadidaya apapun ya mas kalian, maka tidak akan bisa melawan. Sehebat apapun persenjataannya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka Allah bisa mengutus makhluk-makhluknya. Nggak perlu Allah untuk bisa menghancurkan semua Bapak Ibu. Nggak perlu Allah. Tapi Allah memiliki makhluk yang mungkin kita anggap sebagai makhluk yang remeh, tapi ternyata bisa menghancurkan semua. Yang Allah inginkan, dia ingin untuk dihancurkan. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, ayat ini sangat agung. Ini adalah ayat yang memang Allah Subhanahu wa taala yang memang turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah dalam rangka untuk memuliakan. Karena sekali lagi datangnya pasukan gajah ke Mekah atau peristiwa ini Bapak Ibu sekalian itu bertepatan dengan tahun lahirnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita akan bacakan beberapa kandungan dari surat Al-Fil ini Bapak Ibu sekalian ya. Agar kita bisa tahu bahwasannya surat yang mulia ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan kepada kita akan kemuliaan dan kehormatan dari Baitullah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu adalah tanah haram yang aman, ya. Allah Subhanahu wa taala yang langsung bertanggung jawab. Langsung bertanggung jawab untuk menjaganya. Jadi melawan setiap orang yang berkehendak buruk ya kepada Ka'bah. Dia adalah Tuhannya Ka'bah dan juga penjaganya. Jadi penjaga hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir nggak bisa apa-apa. Karena Allah sendiri yang langsung menjaga rumahnya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Kemudian hadis ini, bukan hadis ya, surat ini, jadi mengandung peringatan Bapak Ibu ya, mengandung peringatan dan juga ancaman yang sangat keras kepada setiap orang yang hendak melampaui batas terhadap rumah Allah yang dimuliakan. Maksudnya terhadap Ka'bah. Terhadap Ka'bah itu ya Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana yang telah tadi kita jelaskan tentang kisah dari Ashabul Fil. Jadi pasukan-pasukan gajah yang gampang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat ini juga menunjukkan Bapak Ibu akan kekuasaan Allah terhadap setiap orang yang zalim, yang berusaha ingin melampaui batas terhadap kehormatan dan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu maka tidak akan mungkin ada yang bisa melemahkannya dan menggagalkannya. Kekuatan apapun, jumlah apapun tidak ada yang bisa menggagalkan itu. Jadi kalau Allah berkehendak akan melahirkan Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi Rasul Allah di Mekah tersebut, ya, dan juga ingin menjaga, dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala juga ingin menjaga rumahnya, maka Allah akan melakukannya. Apa saja yang menghalangi seperti itu, maka tidak akan bisa, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah menunjukkan kita benar-benar harus takut kepada Allah kalau memang sudah demikian, Bapak Ibu. Jadi ini peringatan juga bagi kita. Kita dalam hidup tidak perlu sombong dengan apa yang kita miliki, ya, tidak perlu bersombong gitu ya, angkuh, congkak terhadap apa yang kita miliki, kekuasaan, harta gitu ya, anak misalnya dan lain-lain, jabatan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kalau ingin menghendaki kita lemah ya lemah, hilang kekuasaannya bisa saja seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini ada isyarat yang sangat jelas Bapak Ibu ya. Ada petunjuk yang sangat jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menolak tentara-tentara gajah. Yang menolak tentara-tentara gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Ditambah lagi datangnya atau tertusnya burung-burung yang secara berkelompok-kelompok datang selalu gitu ya dengan membawa batu-batuan yang sangat panas dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Semua itu menunjukkan bahwasannya semua makhluk itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk ditundukkan oleh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada makhluk apapun melainkan semuanya itu adalah ditundukkan oleh Allah, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya. Jadi makanya jadi intinya gini Bapak Ibu. Semua pergerakan makhluk di antaranya hewan, manusia, ini menurut keyakinan kita itu semua adalah karena Allah yang mengaturnya. Ya, Allah yang mengatur Bapak Ibu. Seandainya kalau tidak demikian maka saat itu ya bumi Mekah itu sudah hancur lebur ya Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau keyakinan kita Bapak Ibu sekalian intinya semua yang ada di alam semesta jagat raya ini pergerakannya, diamnya, cara berjalannya, cara bergeraknya semua itu adalah karena memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung terbang jamaah sekalian itu memang Allah yang menghendaki terbang. Kemudian ada burung yang memiliki sayap tapi tidak bisa terbang atau golongan burung gitu ya, tapi punya sayap tapi tidak bisa terbang, itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu ya. Ketika Allah hendak menciptakan sesuatu maka tidak ada yang bisa menolak. Dan ciptaan Allah itu adalah sesuai dengan kehendaknya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga dianggap sebagai arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Bahwasanya Allah akan selalu menolong kepada nabi dan juga orang-orang yang beriman di setiap zaman dan tempat. Tujuannya agar mereka tetap teguh di atas dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus nabi di situ, maka saat itu Allah menolong agar nabi benar-benar terutus di situ dan juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini atau surat ini Bapak Ibu sekalian juga menjelaskan tentang kemuliaan nabi yang ternyata kelahiran beliau itu bertepatan dengan peristiwa hancurnya pasukan gajah. Jadi peristiwa pasukan gajah itu. Dan juga Bapak Ibu sekalian, ayat ini atau surat ini juga menunjukkan, jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada orang-orang Quraisy agar mereka sadar bahwasannya pertolongan Allah kepada mereka itu bukan karena kemuliaan mereka. Bukan karena mereka mulia jadi orang Quraisy, bukan. Jadi orang Arab, bukan. Tapi kemuliaan itu adalah karena kehormatan Baitullah yang mereka bertempat tinggal bersebelahan dengan Baitullah itu tadi. Dan sekali lagi untuk mengagungkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat ini Bapak Ibu sekalian juga menunjukkan kepada kita bahwasannya kekuatan apapun, kekuatan musuh apapun ya, sebesar apapun kekuatan musuh, sebanyak apapun ya dari persenjataan musuh gitu ya, sehebat apapun persenjataannya, kalau memang Allah kehendaki hancur, maka hancur. Maka kewajiban bagi orang yang beriman untuk meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu menolong hamba. Allah yang akan selalu menjaga tempat sucinya dari dihancurkan ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, intinya surat ini menunjukkan tentang kemuliaan dari Ka'bah. Jadi Ka'bah itu insya Allah nggak bisa dihancurkan Bapak Ibu. Insya Allah nggak akan bisa dihancurkan sepanjang masa. Jadi rumah yang telah Allah. Jadi Ka'bah ini merupakan rumah pertama kali yang Allah bangun di muka bumi. Jadi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Jadi sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan oleh Allah adalah rumah yang berada di Bakkah. Bakkah di sini maknanya adalah Mekah jemaah sekalian ya. Ini adalah rumah yang pertama. Ya seperti itu ya. Kemudian dan rumahnya Allah ketika Allah sudah membangunnya maka Allah akan selalu menjaganya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Allahu a'lam bishawab. Dan sampai akhir zaman pun Bapak Ibu itu nanti Ka'bah juga akan dijaga oleh Allah. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu pernah menjelaskan bahwasanya nanti di akhir zaman itu nanti akan ada juga yang menyerang Ka'bah. Ada juga yang menyerang Ka'bah Bapak Ibu, yang akan menghancurkan Ka'bah. Namun ternyata mereka belum sampai ke Ka'bah, mereka sudah dibuat ambles semuanya Bapak Ibu. Ini berdasarkan sabda Nabi yang mulia Bapak Ibu sekalian sebagai bukti ya. Ternyata Ka'bah itu sudah berkali-kali akan dihancurkan, namun ternyata Allah selalu gagalkan. Dan akan lagi dihancurkan nanti di akhir zaman. Entah kita menjumpainya atau tidak ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, "Yaghzu jayshunil Ka'bata."
Jadi ada pasukan besar Bapak Ibu yang akan menghancurkan Ka'bah, memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Lalu ketika mereka berada di kawasan Baida, belum sampai Mekah nih Pak. Jadi belum sampai ke Mekah, baru di kawasan Baida. Baida ini adalah kawasan antara Mekah dan Madinah ya. Maka ya pasukannya sangat besar Pak. Jadi pasukan barisan pertama dan akhirnya itu diambleskan semua. Jadi barisan yang awal dan yang akhir diambleskan. Ya tengah juga sama Bapak Ibu ya. Tengah ngikuti depan dan belakang. Jadi ambles semua Bapak Ibu saya. Jadi ambles semua. Jadi mayat-mayat mereka udah bergelimpangan di situ ribuan. Jadi seperti itu ya. Qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu mendengar sabda Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, itu karena kritisnya itu mikir, kok bisa ya semuanya diambleskan. Barisan yang pertama dan yang terakhir itu diambleskan oleh Allah. Padahal di kalangan mereka itu ada pasar-pasar mereka. Dan ada orang-orang yang ikut di situ yang tidak ada niat untuk memerangi Ka'bah. Kok bisa juga diambleskan? Kok bisa juga disiksa oleh Allah gitu ya? Jadi pasar ini menunjukkan bahwasannya ternyata nih pasukannya betul-betul besar. Ternyata yang dibawa itu bukan hanya orang-orang atau pasukan-pasukan perang Bapak Ibu. Ternyata yang dibawa adalah para pedagang yang membawa dagangannya. Jadi ketika bersinggah di suatu tempat ya sudah mereka buka lapak gitu. Jadi pasar-pasarnya juga ada bawa. Dan ada orang lain lagi yang mungkin di situ tujuannya ikut ke Mekah tapi tidak untuk memerangi tapi untuk urusan yang lain. Tapi ternyata semua dibenamkan oleh Allah, ambles semuanya gitu ya. Nah, Aisyah nanya, kok bisa diambleskan semuanya? Pasukan yang ingin memerangi dan juga yang tidak memerangi kok ambles juga. Kemudian dijawab oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, tsumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ya memang barisan pasukan yang awal dan yang terakhir akan diambleskan. Semuanya akan diambleskan. Kemudian mereka nanti di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Semuanya diambleskan, ya. Tapi ketika mereka bangkit di akhirat, ya tidak semuanya nanti mendapatkan hukuman yang sama, Bapak Ibu. Tidak semuanya mendapatkan balasan yang sama. Jadi kalau niatnya tidak memerangi, maka ya tidak dibalas seperti yang memerangi, Bapak Ibu ya. Inilah keadilan Allah tabaraka wa taala. Walaupun di dunia perlakuannya sama, tapi di akhirat itu adalah pengadilan yang maha adil. Itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Tentunya tidak semuanya dibalas seperti itu. Dan ini juga menunjukkan Bapak Ibu kalau ada orang yang buruk itu jangan kita pergauli. Jangan kita bergaul di situ, jangan kita ikut nongkrong di situ. Tapi kita harus pergi. Karena suatu saat Allah ingin menghendaki siksaan kepada mereka, kita juga kena. Ya sudah jauhilah ya majelis-majelis yang buruk ya, teman duduk yang tidak baik gitu ya. Dan lain-lain. Nah, jadi intinya akan ada percobaan menghancurkan Ka'bah namun ternyata gagal. Namun Nabi kita yang mulia dalam hadis yang lain Bapak Ibu, itu menjelaskan juga bahwasannya nanti di akhir zaman sebelum kiamat, dan ini termasuk tanda akhir zaman. Ternyata Ka'bah hancur juga Pak. Jadi Ka'bah hancur juga. Ini memang kehendak Allah. Bapak Ibu sekalian, Ka'bah juga hancur. Jadi ini berdasarkan hadis yang mulia riwayat Imam Bukhari dan Muslim Bapak Ibu. Jadi memang, dan ini untuk menunjukkan bahwasannya hanya Allah yang abadi Bapak Ibu. Sedangkan rumahnya bisa hancur. Jadi makna rumahnya Allah ini adalah untuk menunjukkan kemuliaan ya Bapak Ibu. Bukan berarti Allah bertempat di situ, bukan. Ya. Jadi ada makhluk Allah yang dinisbatkan kepada Allah, yang disandarkan kepada Allah seperti rumah Allah, onta Allah, hamba Allah. Ini adalah untuk kemuliaan saja gitu ya. Nah ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhrubul Ka'bah atau yukharribul Ka'bata dzuswaiqataini minal Habasyah. Jadi nanti akan ada seseorang yang memiliki dua betis yang kecil. Memiliki dua betis yang kecil dari kawasan Habasyah. Habasyah itu Ethiopia ya Bapak Ibu, seperti yang tadi kita bahas. Yang akan menghancurkan Ka'bah dan berhasil menghancurkannya
kemudian mengeluarkan simpanan-simpanan kekayaan yang ada di dalam Ka'bah. Simpanan kekayaan siapa yang nyimpan? Apakah Raja Saudi sekarang? Bukan, Bapak Ibu. Ya nggak tahu gitu. Pokoknya ada gitu ya. Di dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah itu pengertian adalah ya digali, ternyata di bawahnya ada simpanan. Dan yang akhirnya mengeluarkan itu siapa? Ya mereka itu. Ya demikian. Ya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ya barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kenapa kita mendahulukan surat Al-Fil Bapak Ibu? Padahal urutannya kita adalah Quraisy dulu. Karena Bapak Ibu, Quraisy baru Al-Fil. Tapi kita Al-Fil dulu, besok insya Allah pertemuan bulan besok adalah surat Quraisy. Ya, tujuannya agar kita bisa mengetahui isi dari surat Al-Fil dulu Bapak Ibu. Iya. Karena ada kaitannya, korelasi antara surat Al-Fil dengan surat setelahnya, itu surat Quraisy. Ya, seperti itu. Jadi Al-Fil dan juga surat Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita belum tahu isi surat Al-Fil, kemudian langsung membahas surat Quraisy, ini sepertinya nanti nggak nyambung. Jadi biar nyambung kita kita loncat dulu ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja Pak Dokter, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya berkenaan dengan ini atau yang lain, monggo silakan. Selagi saya bisa saya jawab. Tidak ada kaitan dengan materi juga boleh, selagi saya bisa ya kita diskusi. Saya jawab. Terima kasih Ustadz. Monggo para sedulur di Jogja, di Bekasi, di Kalimantan atau Sulawesi itu Mbak Prima. Di Depok, monggo kalau ada ditanyakan berkenaan dengan surat Al-Fil atau tadi di luar pembahasan surat Al-Fil atau keluarga di Pekanbaru, monggo. Jadi kita baru tahu kalau riwayat surat Al-Fil adalah untuk memuliakan Nabi Muhammad ya. Kalau tidak ada diperangi, mungkin Nabi akan terakhir sebagai budak ya, karena diambil di sana ya, dan begitu mulianya Allah. Kalau kita perhatikan skenario orang-orang Nasrani yang pura-pura baik terus kemudian mau di dalamnya memporak-porandakan Baitullah, kemungkinan flashback ke belakang kita lihat kembali saat ini juga begitu banyak trik dan tip orang-orang Nasrani yang diam-diam baik tapi kemudian ingin menghancurkan kita. Atau kita lihat juga bagaimana Allah memuliakan Ka'bah, menjaganya. Tapi fenomena sekarang kita lihat Ka'bah Mekah Madinah sunyi karena virus COVID. Apakah ini juga skenario Allah, Ustaz? Wallahu a'lam. Baik. Ya, baik, ini pertanyaan bagus, Pak ya. Ya, kita tahu bahwasanya orang Nasrani itu, begitu juga Yahudi itu akan selalu benci ya terhadap orang Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarudha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Jadi orang-orang Yahudi begitu juga Nasrani tidak akan pernah ridha. Allah berfirman dengan lan tarudha. Walan tarudha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani nggak akan pernah senang, ridho dengan kita sampai kita mengikuti ajaran mereka. Jadi selagi kita berpegang teguh pada Islam, mereka nggak suka. Nah, akhirnya mereka dengan kebenciannya terhadap Islam, ya akhirnya mereka ya pura-pura baik, tapi ternyata mereka ada racunnya di situ, Bapak Ibu ya. Ada racunnya. Ada racun yang bisa membuat kita keluar dari Islam. Dan hati-hati itu ya, mereka terkadang ya melakukan kristenisasi dengan mendatangi rumah-rumah, membawa buku gitu ya, terkadang lewat pengobatan gitu. Lewat pengobatan ya Mas kalian terlihatnya seperti sembuh gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah karena sihir yang mereka datangi ya Mas kalian. Karena bagi orang beriman, nanti jadi kalau bagi orang beriman yang ilmunya kurang gitu ya, kemudian jarang berzikir pada Allah, itu bisa terpengaruh di situ. Mungkin dia punya sakit gitu ya, udah lama nggak sembuh-sembuh, akhirnya diputus asa datang ke pengobatan itu, akhirnya dibaptis di situ, sembuh memang. Ingat Bapak Ibu sekalian, yang menghilangkan rasa saat itu siapa? Setan. Yang menghilangkan rasa sementara itu adalah saat itu setan gitu ya. Iblis gitu ya, lewat sihirnya dari orang-orang Nasrani itu. Karena mereka memiliki sihir juga untuk bisa mempengaruhi orang-orang Islam gitu ya, agar masuk dalam agama mereka. Dan mereka menghalalkan segala cara kok untuk bisa melakukan demikian.
Tapi Islam tidak boleh melakukan hal segala cara untuk bisa mendakwahkan Islam, nggak boleh. Ya, contohnya, ya mereka menghalalkan segala cara dan itu insya Allah kita sudah tahu jamaah sekalian. Seperti mohon maaf pura-pura menikahi muslimah, pura-pura menikahi muslim, pura-pura masuk Islam kemudian menikahi muslimah. Setelah punya anak, ya akhirnya mereka keluar lagi dari Islam. Akhirnya sang istri karena sudah terlanjur cinta dengan suaminya ikut juga. Jadi begitu jamaah sekalian. Jadi memiliki cara. Kalau Islam caranya begitu gimana? Nggak boleh, nggak bisa jamaah sekalian. Dan lain-lain gitu ya, dan lain-lain. Kemudian berkenaan dengan masalah tadi ya, Ka'bah sekarang itu dalam keadaan sepi. Apakah ini adalah kehendak Allah? Jawabannya iya, Pak. Masya Allahu kana wa malam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, Pak. Nah, sekarang terjadi begitu itu adalah kehendak Allah. Dan apa saja yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu diingat. Jadi wabah yang menimpa kita di seluruh dunia ini tentu saja ya karena maksiat yang pertama, Pak. Karena maksiat orang yang sudah begitu banyak di muka bumi ini akhirnya Allah turunkan makhluknya itu tadi yang bisa membuat mereka takut. Jadi kita lagi di rasa takut ini, Pak. Yang membuat kita takut dan terkadang banyak juga di antara kita yang sakit. Nah, namun ternyata semua itu adalah sebagai hikmah, sebagai rahmat, sebagai ampunan bagi orang beriman dan sebagai siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau apapun ya, apapun keadaannya. Katanya bahwasannya Covid ini adalah konspirasi global atau apa dan sebagainya. Apapun keadaannya, tapi itu semua udah kehendak Allah. Karena ketika Allah menghendaki untuk menurunkan suatu penyakit tertentu, maka Allah akan menggerakkan makhluknya, mengilhamkan makhluknya untuk bisa melakukan hal itu. Contohnya mereka membuat virus dan akhirnya Allah buat berhasil. Allah sebarkan ke seluruh permukaan bumi ini lewat tangan-tangan mereka. Itu karena memang kehendak Allah, Bapak Ibu. Makanya agar kita benar-benar bisa terhindar dari wabah yang begitu banyak mendera kita, itu tentu saja kita perbanyak tobat pada Allah, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada agama. Jadi demikian, Pak. Jadi kalau ditanya apakah itu adalah kehendak Allah? Pasti, Pak. Pasti. Kita ngumpul gini juga kehendak Allah. Ketika kita kajian yang bertanya pertama kali Pak Dr. Widyo, ini adalah kehendak Allah juga. Ya gitu ya. Jadi demikian. Nanti setelah ini ada yang bertanya lagi, itu kehendak Allah juga. Pokoknya apapun gerak sedikit saja Bapak Ibu. Bapak sekalian sambil nunggu saya mungkin sambil merem gitu ya, menghayati atau mungkin sambil minum, semua adalah kehendak Allah, itu takdir. Jadi kita ini tidak bisa lepas hidup ini dari takdir Bapak Ibu. Karena semua itu sudah Allah ketahui, sudah Allah catat, Pak. Sampai begitu aja sudah dicatat itu. Jadi catatan tentang takdir itu detail. Jadi benar-benar detail. Kemudian sudah Allah kehendaki dan juga sudah Allah ciptakan. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Dokter, barangkali ada. Terima kasih Ustaz. Monggo yang lain harus dulu. Ada yang mau bertanya pada Ustadz? Monggo. Di luar konteks juga nggak apa-apa. Mami mungkin ada yang ditanyakan, Ma? Sementara belum. Oh, belum. Saya rasa. Ani di Jogja mungkin ada yang ditanyakan. Biasanya Pak Cipto deh. Pak Cipto lagi nunggu, saya lagi nunggu Pak Cipto. Mas Ato, monggo. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, sehat Pak Cipto. Alhamdulillah sehat. Begini Ustadz, ini tadi terkaitan dengan apa yang Pak Widyo sampaikan, kaitan dengan virus COVID yang sekarang melanda seluruh dunia ini. Nah, kembali ke lingkungan kita lah, terdekat kita, yaitu masjid di sekitar kita, musola di sekitar kita. Ada beberapa masjid yang istilahnya menjalankan protokol kesehatan dengan baik, berusaha untuk menjaga jarak, jamaahnya diminta menggunakan masker, ya. Kemudian tapi ada beberapa bagian juga di sekitar tetangga saya juga, ada yang punya musola tuh, dia tidak menjaga protokol kesehatan, safnya juga rapat segala macam. Nah, dengan ada perbedaan itu, tapi kembali ke ridhonya Allah, ternyata yang banyak terkena COVID justru
yang jamaah masjid yang menjaga protokol kesehatan Pak Ustadz. Jadi orang komplek itu banyak yang terkena gitu. Justru yang orang warga kampung sekitar yang jamaahnya tidak menjaga kesehatan malah pada sehat-sehat Pak Ustadz. Jadi ini satu fenomena yang luar biasa yang mungkin saya mohon pencerahan dari Ustadz mengenai dua hal ini yang berbeda, tapi pada kondisi yang di alam sekitar kita yang sama-sama ya hanya jarak aja, tapi hasilnya berbeda juga. Gimana Pak Ustadz? Baik, terima kasih Pak ya, di pertanyaan sulit dijawab sebenarnya. Baik Bapak Ibu sekalian, tentang masalah hal ini, ya bahwasannya banyak masjid-masjid melaksanakan protokol kesehatan, ada juga masjid-masjid yang tidak melakukannya. Yang benar adalah Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan masih ada kekhawatiran demikian ini, ya tetap kita mempraktekkan dan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Karena dengan demikian itu pertama kita akan taat pada pemerintah dan itu berpahala, dan itu juga akan menghindarkan kita dari penyakit. Dan itu adalah termasuk akhdul asbab, sebagai bentuk ikhtiar yang telah Allah memang Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita semua. Jadi sebelum ya kita mengalami suatu takdir tertentu baik atau buruk, kita harus berikhtiar dulu Bapak Ibu sekalian. Dan itu sudah benar dan tidak melanggar. Walaupun hakikatnya aslinya ya asalnya ya sholat itu rapat, tapi tapi perlu diingat rapatnya sholat, barisannya rapat, tidak memakai masker itu hanya perkara yang memang tidak harus. Itu memang kesalahan sholat kalau renggang. Kalau memakai masker memang kesalahan sholat. Tapi kesalahan sholat itu tidak sampai membatalkan sholat. Dan intinya kesalahan sholat gitu ya. Namun tidak menjadi kesalahan kalau memang itu dilakukan karena ada kebutuhan, yaitu untuk menghindari suatu wabah. Dan masalah seperti ini karena masih banyak, tidak mengapa Bapak Ibu. Dan kalau dikatakan bahwasannya yang melaksanakan protokol kesehatan malah banyak yang sakit, yang tidak malah nggak ada yang sakit, siapa bilang? Belum tentu Bapak Ibu. Karena bisa jadi orang yang tidak melakukan protokol kesehatan biasanya adalah orang-orang yang memang ya mungkin dia rasa takutnya mungkin tidak ada. Rasa takutnya biasa saja. Dia rasa takutnya tidak berlebihan. Bahkan mungkin nggak ada rasa takut biasa bagi dia, nggak pakai masker dan sebagainya. Nah dari situ bisa jadi Allah berikan kesehatan pada mereka. Walaupun sebenarnya kalau dicek bisa jadi mereka sakit Pak. Ya gitu ya. Bisa jadi mereka sakit. Kan betapa banyak OTG ya Bapak Ibu sekalian. Dan kenapa mereka itu sakit ya? Semua itu adalah takdir. Yang mengikuti protokol kesehatan sakit justru malah sakit, yang tidak malah tidak sakit. Ya perlu diingat semua itu takdir Bapak Ibu. Yang saya sudah pakai masker, sudah jaga jarak tapi kok sakit. Kita berusaha Bapak Ibu sekalian, itu sudah berpahala. Adapun hasilnya menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya kita tetap sehat, Allah yang menentukan. Hasilnya ternyata kita kok juga sakit, ya sudah sabar. Karena hidup kita ini kalau nggak bersyukur, ya sabar Bapak Ibu. Ya. Karena hidup ini akan terus ya. Kalau nggak mendapatkan nikmat, yang mendapatkan ujian seperti itu. Ya terus menerus kita antara hidup ini adalah nikmat, kemudian musibah, nikmat ujian. Kemudian sikap kita antara bersabar dan juga bersyukur. Begitu terus Pak. Udah pokoknya nggak terlepas dari dua ini pokoknya. Ya, itu memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan sekali lagi intinya tidak salah. Sekali lagi intinya adalah tidak salah. Kalau seseorang sholat renggang pakai masker tidak salah dan tidak membatalkan. Dan tidak mengurangi kesempurnaan sholat Bapak Ibu sekalian. Dan seandainya tetap sakit ya sabar, itu takdir dari Allah ya sebagai ujian bagi kita. Allah menghendaki bisa kok Pak. Allah menghendaki bisa kok ya. Jadi orang yang dekat dengan penyakit sekalipun Bapak Ibu, namun kalau Allah kehendaki negatif ya negatif. Seorang bayi yang disusui oleh ibunya yang positif itu tetap bisa itu. Tetap negatif, ibunya positif, anaknya negatif. Padahal itu napasnya selalu ada di situ Bapak Ibu ya. Tapi kalau betapa banyak orang yang jauh dari orang yang positif, tapi ternyata kalau Allah kehendaki positif, ya bisa saja Bapak Ibu. Semua itu adalah takdir dari Allah. Ketika Allah sudah mentakdirkan, Allah akan menunjukkan jalannya untuk bisa menuju takdir tersebut. Baik takdir itu terkena penyakit maupun sembuh dari sakit atau sehat terus. Jadi demikian Bapak Ibu. Wallahu a'lam. Begitu Pak Cipto. Ya, terima kasih.
Monggo silakan yang di Kendari. Yang di Semoga Kendari. ibadah salat maghribnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga. Amin. Insyaallah. Moga ada lagi Bapak Ibu silakan. Ya, corona itu juga makhluk Allah Bapak Ibu. Allah yang menyuruh itu. Allah yang menundukkan gitu ya. Allah yang menundukkan. Karena semua makhluk yang sebesar apapun, sebesar zarah atau yang lebih kecil dari zarah, itu semua adalah Allah sudah ketahui Bapak Ibu ya. Bakteri, kuman, virus, dan lain-lain itu adalah makhluk Allah juga. Wallahu a'lam. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Monggo ada lagi para sedulur kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada yang... Pak Widyo tadi bilang mami itu sinten, Pak? Mami itu mami di Pondok Bambu, ibu mertua. Oh, ibu mertua, untuk saya kirain. Iya. Oke, monggo. Silakan Bapak Ibu yang berkenaan dengan ini atau yang lainnya. Oh iya, tadi saya lupa ya menyampaikan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Suratnya semua ulama sepakat turunnya di Mekah gitu ya. Turunnya di Mekah. Dan surat ini turunnya pada urutan ke-19. Ya, turunnya setelah surat Al-Kafirun, kuliah Al-Kafirun, dan juga sebelum surat An-Nas. Wallahu a'lam bishawab, itu tadi ya, berkenaan dengan identitas dari surat ini. Oke, monggo ada lagi yang bertanya? Lagi saya bisa saya jawab. Monggo, ada yang ingin ditanyakan lagi. Jadi pengajian kita ini ada yang dari Jogja, Ustadz. Okay. Tadi ibu mertua mami di keluarga Pondok Bambu, ya. Ada yang dari Bekasi, Depok. Baik, kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya mau bertanya. Saya mau bertanya boleh ya, Bapak Ibu? Boleh, Bapak Ibu, Ustadz. ada yang pernah mendengar kisah tentang Raja Abrohah yang demikian itu sebelum saya, barangkali? Saya pernah dengar, cuman nggak Ustadz. Nggak kalau itu kemuliaan dari Nabi kita. Pernah dengar Raja Abraham? Ya, saya juga pernah. Tapi nggak ada korelasinya dengan kemuliaan Allah untuk Nabi dan juga Ka'bah itu, Pak ya? Taunya nggak tahu kalau itu bahwa itu. Pak Cipto nggak juga ya? Ya, pernah dengar ya? Iya. Oh enggak ya. Alhamdulillah ini hanya baru tahu kalau ada korelasinya untuk menjaga kemuliaan Nabi kita. Iya. Ya memang Allah kehendaki Nabi itu akan ada terus ya, akan menjadi orang merdeka bukan budak gitu ya. Kemudian ajarannya benar-benar akan ada terus sampai hari kiamat. Makanya ketika kehendak Allah demikian itu, maka Allah akan terus menjaganya. Sehingga kehendak Allah itu benar-benar terlaksana. Jadi secara berurutan gitu Pak ya. Itulah kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, Allah akan membuat sebab-sebabnya. Dan sebab itu juga takdir Pak. Jadi sebab-sebabnya juga takdir. Jadi seperti itu ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkenaan dengan takdir. Nyambung lagi takdir ya. Barangkali ada yang masih bingung tentang takdir Bapak Ibu ya. Monggo ditanyakan agar kita tidak salah tafsir dalam masalah akidah takdir ini ya. Kalau memang sudah paham ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi monggo para sedulur? Kalau tidak ada lagi monggo Ustadz ditutup dengan sama-sama mendengarkan doa penutup dari Ustadz. Monggo Ustadz. Baik. Ya, sebentar. Ya Bapak Ibu sekalian, itulah kajian kita di sore hari yang berkah ini insyaallah. Kita mengakhiri hari ini dengan kajian mendengarkan firman Allah yang mulia dalam surat Al-Fil. Semoga ini akan menjadikan keberkahan bagi kita semua atas keagungan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kekuatan Allah. Jadi kita tidak boleh, ya pesannya mungkin ya kita tidak boleh sombong. Apapun kehebatan kita, kalau Allah kehendaki hancur ya hancur saja. Hilang ya hilang saja. Rendah, hina bisa saja Bapak Ibu sekalian. Dan ini sekali lagi adalah sebagai bentuk nasihat kita semua agar kita tidak seperti hamba Allah yang sombong yaitu Abrahah itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit ini bisa memberikan manfaat dan faedahnya khususnya bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu sekalian dan juga bagi yang lain. Jangan lupa apa yang sudah diketahui bersama dikasih tahu kepada yang lain agar ilmu ini bisa lebih mata gitu ya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis yang pernah dibaca oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan depan insyaallah. Terima kasih. Kita ketemu lagi bulan depan dengan surat berikutnya para sedulur, minggu keempat. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Ya, Bapak. Mohon pamit Bapak. Monggo, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.